Di bawah langit Toba yang biru dan tak bertepi, di mana matahari terasa lebih dekat dan panasnya menggigit kulit, langkah kaki seorang perempuan muda menapaki jalanan setapak yang akrab di desanya. Nama perempuan itu Dewi Siregar, usianya 25 tahun, dan ia baru saja pulang. Bertahun-tahun ia habiskan di Medan, kota besar yang riuh dan keras, yang telah menempa tubuhnya yang ramping menjadi sosok yang liat dan tegar. Rambutnya hitam legam, lurus dan panjang, tergerai bebas di punggungnya, seolah menolak untuk diikat oleh aturan apapun. Hari itu ia hanya mengenakan kaos tanpa lengan berwarna putih yang sederhana dan celana jeans hitam yang warnanya sedikit memudar, pakaian yang lebih mementingkan fungsi ketimbang gaya. Wajahnya membawa keteduhan danau di pagi hari, namun matanya memancarkan ketajaman elang yang terbang di atas perbukitan, sorot mata seorang perempuan yang telah menemukan jalannya sendiri dan tak akan mudah goyah. Ia kembali ke tanah kelahirannya, tempat di mana setiap jengkal tanah menyimpan kenangan dan akar keluarganya tertanam dalam. Di ujung jalan yang menanjak landai, berdiri sebuah bangunan sederhana yang menjadi pusat kehidupannya, Lapo Nasi milik ibunya. Dari kejauhan, Lapo itu tampak tak banyak berubah. Dinding papannya masih sama, atap sengnya berkilauan di bawah terik matahari, dan kepulan asap tipis dari dapur belakang membawa aroma bumbu yang begitu ia rindukan. Tempat itu adalah jantung desa, titik temu di mana kabar dan tawa warga saling beradu. Meski kecil dan bersahaja, Lapo itu tak pernah mati. Suara piring yang beradu dengan sendok, gelak tawa para pelanggan, dan aroma gulai ikan mas arsik yang khas dengan sentuhan andaliman yang pedas getir, semuanya menyatu membentuk sebuah simfoni kehidupan sehari-hari yang hangat dan akrab. Dewi berhenti sejenak di depan Lapo, membiarkan matanya menyapu setiap detail yang telah lama ia tinggalkan. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara yang syarat dengan bau tanah basah dan wangi danau, sebelum akhirnya melangkahkan kakinya masuk. Beberapa kepala menoleh ke arahnya. Para lelaki tua yang sedang menyeruput kopi menyipitkan mata, mencoba mengenali wajah yang familiar namun terasa sedikit asing. Beberapa ibu-ibu yang sedang mengobrol tersenyum ramah. Sebagian dari mereka masih mengingatnya sebagai gadis kecil yang lincah, sementara yang lain hanya melihatnya sebagai seorang perantau yang akhirnya kembali ke kampung. Di belakang etalase kaca yang sedikit buram, Inang Dahlia, ibunya, tampak sibuk. Tangannya yang keriput namun cekatan bergerak lincah menyendok nasi dan lauk untuk seorang pelanggan. Wajahnya yang selalu dihiasi gurat-gurat kelelahan kini memancarkan ketulusan yang tak pernah luntur. Ketika mata mereka akhirnya bertemu, tak ada kata-kata yang terucap. Hanya sebuah senyum kecil yang merekah di bibir Inang Dahlia, diikuti oleh anggukan pelan. Dewi membalas senyum itu, dan dalam tatapan mereka, terjalin sebuah percakapan tanpa suara, sebuah sambutan hangat yang melampaui pelukan dan kata-kata. Tanpa perlu diperintah, Dewi langsung meletakkan tas ranselnya di sudut ruangan dan berjalan ke belakang meja. Ia meraih piring-piring kotor, membersihkan meja yang baru saja ditinggalkan pelanggan, menyapa beberapa wajah lama dengan sapaan khas Batak, Horas, Lai. Horas, Ito. Seolah-olah waktu dan jarak ribuan hari tak pernah benar-benar memisahkan mereka. Lapo itu memang sempit, tapi bagi Dewi, tempat itu adalah dunianya. Di sanalah ia dibesarkan, di sanalah ia belajar tentang arti kerja keras, kesabaran, dan harga diri. Siang itu, suasana terasa damai. Belum ada tanda-tanda badai yang mendekat, belum ada bayangan ketegangan yang akan menguji keteguhan hatinya. Tapi di balik keramaian yang wajar itu, di sela-sela obrolan santai dan pedasnya sambal tuk-tuk, sesuatu yang tak terduga mulai bergerak mendekat. Sesuatu yang akan menguji keberanian Dewi, bukan lagi sebagai anak kampung biasa, tapi sebagai seorang perempuan yang pulang membawa sebuah pendirian yang tak bisa ditawar, apalagi dibeli. Lapo Nasi milik Inang Dahlia lebih dari sekadar tempat makan di mata warga desa. Ia adalah ruang sosial,
sebuah balai pertemuan tak resmi tempat para nelayan bertukar cerita tentang hasil tangkapan mereka, tempat para petani melepas lelah setelah seharian di ladang, dan tempat di mana kehangatan sederhana bisa ditemukan tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Meja-meja kayu yang permukaannya penuh dengan goresan waktu menjadi saksi bisu ribuan percakapan. Pelanggannya datang dari berbagai kalangan, para kuli bangunan yang baru turun dari proyek pembangunan villa di tepi danau, ibu-ibu yang singgah setelah berbelanja di Onan, hingga para pemuda yang sekadar berkumpul sebelum senja tiba. Dari arah dapur, suara desisan minyak panas di wajan berpadu dengan aroma bawang goreng dan sambal terasi yang menusuk hidung, membangunkan selera siapa saja yang lewat. Lapo itu kecil, tapi penuh kehidupan. Kebisingannya bukanlah sebuah gangguan, melainkan penanda bahwa denyut nadi komunitas ini masih berdetak kencang. Tak ada formalitas kaku di sini, yang ada hanyalah rasa saling kenal yang mendalam, sebuah ikatan tak terlihat yang membuat setiap pelanggan merasa seperti di rumah sendiri. Dan itulah yang membuat mereka selalu kembali. Dewi berdiri di tengah pusaran kesibukan itu, bukan sebagai tamu atau orang asing, tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari jiwa Lapo itu sendiri. Tangannya bergerak lincah, mengangkat tumpukan piring kotor, mencatat pesanan di secari kertas, dan melayani setiap permintaan tanpa sedikit pun rasa canggung. Beberapa pelanggan lama menyapanya dengan senyum lebar dan panggilan akrab. Si Dewi Siregar sudah pulang rupanya, seru seorang pria paruh baya yang ia kenal sebagai Lai Pangaribuan. Makin cantik saja kau sekarang, itu, timpal seorang ibu dari meja sebelah. Dewi membalas setiap sapaan itu dengan tawa kecil yang sopan namun tegas. Tak ada sikap manja atau keraguan dalam setiap gerakannya. Ia bekerja seolah tak pernah ada jeda 5 tahun dalam hidupnya di tempat ini. Ia masih tahu cara menakar nasi dengan pas, tahu di mana letak sendok dan garpu, dan tahu siapa saja pelanggan yang selalu meminta tambahan kuah gulai atau sambal yang lebih pedas. Semua terasa seperti memori otot yang tak pernah hilang, hanya tertidur sejenak dan kini terbangun kembali. Inang Dahlia mengawasinya dari balik etalase, matanya yang mulai redup memancarkan kebanggaan yang tak terhingga. Ia tahu betul, anaknya bukanlah tipe perempuan yang akan duduk manis menunggu dilayani. Meski baru saja menempuh perjalanan jauh yang melelahkan dari Medan, Dewi tak butuh disuruh. Sejak kecil, ia sudah terbiasa turun tangan, membantu apa saja yang bisa ia kerjakan. Di tengah lalu lalang pelanggan dan hiruk-pikuk pesanan, ada sebuah rasa tenteram yang mengalir di dalam diri Dewi. Namun, tanpa ia sadari, ada juga ketegangan yang mulai merayap di udara. Sebab di luar sana, langkah kaki seseorang sedang bergerak menuju Lapo itu. Langkah yang berat, lambat, dan penuh dengan arogansi kebiasaan. Seseorang yang tak datang hanya untuk sekedar mengisi perut, melainkan datang membawa sebuah persoalan yang tak akan pernah selesai hanya dengan semangkuk nasi hangat dan senyum ramah. Di sela-sela kesibukan siang yang mencapai puncaknya, Inang Dahlia meletakkan sendok sayur yang dipegangnya ke dalam mangkuk besar berisi gulai. Ia menyeka butiran keringat di keningnya dengan ujung celemeknya yang lusuh, lalu menoleh ke arah Dewi yang sedang menatap piring bersih. Dewi, Inang mau ke pasar sebentar. Stok cabai dan bawang sudah hampir habis. Takut nanti sore tidak cukup untuk memasak, ucapnya dengan suara yang datar namun penuh kepastian. Itu adalah suara seorang perempuan yang telah terbiasa memegang kendali atas hidupnya tanpa perlu berteriak atau meninggikan suara. Ia tahu bahwa Lapo ini adalah sumber kehidupan mereka, dan perputarannya tak boleh berhenti sedetik pun. Setiap jam, setiap pelanggan, adalah rupiah yang tak boleh terlewatkan. Ia juga tahu bahwa menitipkan Lapo ini di tangan Dewi bukanlah sebuah pertaruhan, melainkan sebuah keputusan yang didasari kepercayaan penuh. Dewi, dengan wajahnya yang tenang dan bahunya yang tegap, hanya mengangguk tanpa perlu banyak bertanya. Ia melihat ibunya melepas celemek dan mengambil tas belanja dari anyaman pandan.
Ia kemudian mengambil alih posisi ibunya di belakang meja saji, mulai menata ulang piring-piring dan sendok dengan ketelitian yang seolah sudah menjadi sifat alaminya. Kepergian Inang Dahlia tidak meninggalkan kekosongan. Justru sebaliknya, Lapo tetap hidup, tetap bergerak, dan tetap terasa hangat di bawah kendali Dewi. Tak ada satupun pelanggan yang meragukan kemampuannya. Tangan-tangannya bergerak dengan cepat dan efisien, menuangkan kuah ke dalam mangkuk, menyendok nasi ke atas piring, mengantarkan pesanan ke meja sambil tetap menyapa pelanggan dengan nada yang sopan namun lugas. Meski baru saja kembali dari perantauan, tak terlihat sedikit pun rasa canggung atau kikuk dalam dirinya. Ia seolah mengenal irama Lapo ini seperti ia mengenal irama napasnya sendiri. Para pelanggan lama pun mulai berbincang, menyebarkan kabar kepulangan Dewi, menyelipkan pujian di sela-sela obrolan mereka, membandingkan sosoknya yang dulu masih remaja dengan dirinya yang sekarang telah menjadi perempuan dewasa yang tangguh. Semua berlangsung dengan wajar dan hangat, seperti sebuah keluarga besar yang tak pernah benar-benar terpisah oleh jarak dan waktu. Dewi mengelola Lapo itu bukan sebagai seorang pekerja yang menjalankan tugas, melainkan sebagai seseorang yang mengerti betapa berharganya setiap sudut ruangan itu. Dari kursi kayu yang berderit setiap kali diduduki hingga wajan hitam legam di dapur belakang yang menjadi saksi perjuangan ibunya selama puluhan tahun. Dan kini, ia berdiri di sana, menjaga warisan itu dengan kesadaran penuh. Ia menatap sekeliling, menghitung sisa lauk yang mulai menipis di etalase, mencatat dalam kepalanya bahan-bahan apa saja yang perlu ditambahkan nanti saat ibunya kembali. Tak ada yang luar biasa terjadi. Tak ada suara keras, tak ada gangguan. Hanya seorang perempuan muda yang pulang dan langsung mengambil alih tanggung jawabnya. Tapi justru dalam ketenangan seperti itulah, terkadang takdir datang menguji kita tanpa peringatan. Pintu Lapo yang selalu terbuka lebar, siap menyambut siapa saja tanpa pandang bulu. Dan siang itu, seseorang melangkah masuk dengan langkah yang berat dan lamban. Bukan karena kelelahan, tapi karena tubuhnya yang memang besar dan terbiasa untuk tidak terburu-buru. Dia adalah Pak Barus, seorang polisi berusia 40-an dengan tubuh gempal dan perut yang sedikit membuncit. Seragam coklatnya yang lengkap tampak sedikit ketat di bagian dada dan perut, menandakan kenyamanan hidup yang mungkin didapat dengan cara yang tidak biasa. Kerah bajunya terbuka satu kancing, dan keringat membasahi lehernya, bukti bahwa ia baru saja berjalan di bawah terik matahari Toba yang tak kenal ampun. Namun, dari raut wajahnya, tak ada sedikit pun kesan lelah. Yang terpancar hanyalah rasa percaya diri yang berlebihan dan sikap seolah-olah tempat ini, Lapo sederhana milik Inang Dahlia, adalah wilayah kekuasaannya sendiri. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, bukan untuk mencari tempat duduk yang nyaman, tapi untuk memastikan bahwa semua orang menyadari kedatangannya. Beberapa pelanggan yang sedang makan spontan menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan piring mereka, seolah sudah hafal betul dengan tabiat pria yang satu ini. Pak Barus tidak mengucap salam, tidak menyapa siapapun. Ia langsung berjalan ke sebuah meja kosong di dekat jendela, menarik kursi kayu dengan suara berderit yang kasar, dan menjatuhkan tubuhnya dengan gaya yang pongah. Tanpa menoleh ke arah Dewi yang berdiri di belakang meja, ia bersuara dengan nada berat yang lebih terdengar seperti perintah daripada permintaan. Satu porsi, seperti biasa. Tidak ada kata, tolong, tidak ada senyuman. Kata-katanya pendek, nadanya menuntut, seolah pelayanan adalah hak mutlaknya. Dewi menoleh, menatap pria berseragam itu tanpa ekspresi. Baginya, setiap pelanggan adalah sama. Siapapun dia, dari manapun asalnya. Tapi ada sesuatu dalam cara bicara Pak Barus yang membuatnya terasa berbeda dari yang lain, sebuah arogansi yang tak terucap, sebuah anggapan bahwa ia berhak mendapatkan segalanya tanpa perlu bersikap sopan. Ini bukan pesanan pertama yang ia layani hari itu, tapi bagi Dewi,
Ini adalah pesanan pertama yang datang dengan aura kekuasaan yang begitu menyesakan. Dewi tetap bergerak profesional. Ia mengambil piring, mengisinya dengan nasi, menambahkan lauk gulai ikan dan sayur daun singkong tumbuk, lalu meletakkannya di atas nampan bersama segelas teh tawar dingin. Ia mengantarkan pesanan itu ke meja Pak Barus tanpa banyak bicara. Namun, diamnya bukanlah tanda ketundukan. Diamnya adalah cara untuk mengamati. Ia mulai melihat ada sesuatu yang janggal dari cara pria itu bertindak. Terlalu nyaman, terlalu terbiasa. Seolah ia bukan tamu, melainkan pemilik tempat ini. Tak ada dompet yang diletakkan di meja, tak ada gerakan tangan yang merogoh saku celana. Dan yang lebih mencolok, tak ada sedikit pun rasa malu di wajahnya. Pak Barus mulai menyantap makanannya dengan lahap, mengabaikan semua orang di sekitarnya, seolah ini adalah sebuah rutinitas yang tak perlu dipertanyakan lagi. Seolah semuanya memang sudah menjadi haknya. Dan bagi Dewi, pola semacam itu adalah benalu yang tak bisa dibiarkan terus tumbuh. Tapi untuk saat itu, ia memilih diam. Menunggu. Karena dalam diamnya, ia sedang menyiapkan sebuah sikap. Dan bukan sembarang sikap, melainkan sebuah sikap yang tak akan pernah bisa dibeli dengan seragam dan jabatan. Dewi memperlakukan Pak Barus persis seperti pelanggan lainnya, tanpa memberikan perlakuan istimewa, namun juga tanpa menunjukkan kecurigaan di awal. Ia menyiapkan satu porsi nasi lengkap dengan lauk pauk dan segelas teh tawar, lalu mengantarkannya ke meja dengan tangan yang tenang dan langkah yang mantap. Tak ada senyum basa-basi yang dipaksakan, tapi juga tak ada ketegangan yang ia perlihatkan. Baginya, semua orang yang datang dan memesan makanan berhak untuk dilayani dengan baik, selama mereka juga memahami tanggung jawab mereka sebagai seorang pelanggan. Pak Barus pun makan dengan santai, bahkan terlalu santai. Ia bersandar di kursinya, mulutnya penuh dengan makanan, namun ia masih sempat tertawa kecil entah menertawakan apa, tanpa sedikit pun mengindahkan orang-orang di sekelilingnya. Tak ada ucapan terima kasih saat makanan diantarkan, tak ada sapaan ramah. Hanya tatapan acuh tak acuh yang seolah menegaskan satu hal, dia merasa berkuasa di tempat ini. Setelah piringnya tandas, Pak Barus berdiri perlahan. Ia mengusap mulutnya dengan punggung tangannya, lalu bersiap melangkah keluar begitu saja. Gerakannya begitu jelas, tanpa niat sedikit pun untuk membayar, tanpa menoleh ke arah meja kasir tempat Dewi berdiri. Dewi, yang sejak tadi berdiri di balik meja saji, memperhatikannya dengan dahi yang sedikit mengernyit. Ia menunggu sejenak, memberinya jeda waktu, berharap pria itu hanya lupa. Tapi ketika langkah pria berseragam itu sudah hampir mencapai ambang pintu, Dewi langsung bersuara. Suaranya tidak keras, namun terdengar lantang dan tegas, cukup untuk membuat semua aktivitas di dalam lapo itu terhenti seketika. "Maaf, Pak. Uangnya belum dibayar." Suasana mendadak senyap. Bahkan suara sendok yang beradu dengan piring pun berhenti berdenting. Semua mata tertuju pada Dewi, lalu beralih ke Pak Barus. Semua orang di desa itu tahu siapa Pak Barus. Tapi tak ada satupun dari mereka yang pernah berani menegurnya. Tak ada yang pernah berani menagih. Dan hari itu, Dewi Siregar menjadi sebuah pengecualian. Pak Barus berhenti di ambang pintu. Ia menoleh perlahan, menatap Dewi dengan ekspresi kaget yang bercampur geli. "Loh, kau tidak tahu? Aku makan di sini setiap hari gratis," katanya sambil menyeringai, seolah kalimat itu adalah sebuah lencana kehormatan. Tapi Dewi tidak ikut tertawa. Sorot matanya tetap tajam, bibirnya terkatup rapat. Ia melangkah maju beberapa langkah dari belakang meja, berdiri tegap di tengah ruangan, seperti seorang penjaga keadilan yang tak mengenal rasa takut. "Saya tidak tahu soal itu, Pak. Tapi kalau Bapak makan di sini hari ini,
ia tetap harus bayar. Lapo ini bukan pos polisi. Kata-katanya terdengar dingin, namun setiap suku katanya menghantam seperti palu godam. Beberapa pelanggan mulai menundukkan kepala mereka lebih dalam. Mereka merasa tidak enak hati, bukan pada Pak Barus, tapi pada kenyataan pahit bahwa hanya seorang gadis muda yang baru pulang dari perantauannya memiliki nyali untuk menyuarakan kebenaran. Dewi berdiri sendirian, tapi ia tidak merasa gentar. Karena baginya, Lapo ini adalah warisan harga diri ibunya, bukan tempat untuk membiarkan ketidakadilan tumbuh subur. Dan seragam, bagi Dewi, bukanlah sebuah tameng yang bisa digunakan untuk bertindak sewenang-wenang. Pak Barus memutar tubuhnya sepenuhnya, kini menghadap Dewi. Ia tertawa pelan, sebuah tawa yang sinis, berat, dan penuh dengan ejekan. Halah, kau ini siapa? Anak baru pulang sudah sok mengatur. Aku makan di sini setiap hari. Ibumu yang bilang begitu, ujarnya dengan nada meremehkan. Matanya menatap tajam namun malas, seolah kalimat yang baru saja ia ucapkan adalah sebuah jawaban mutlak yang tak terbantahkan. Ia berdiri dengan santai di dekat pintu, tubuh gemuknya sedikit menghalangi cahaya matahari yang masuk dari luar. Di belakangnya, para pelanggan mulai saling berpandangan, berbisik tanpa suara. Beberapa dari mereka jelas pernah mendengar atau bahkan menyaksikan pemandangan ini sebelumnya. Tapi tak satu pun dari mereka yang pernah berani menegur. Pak Barus merasa nyaman di Lapo itu bukan karena keramahannya, tapi karena sebuah kebiasaan buruk yang tumbuh subur dari ketakutan dan kepasrahan orang-orang di sekitarnya. Dan hari itu, ia pikir semuanya masih akan sama. Dewi berdiri mematung sejenak, mencoba mencerna ucapan pria itu. Kalimat, ibumu yang bilang begitu, terasa seperti sebuah pukulan telak yang menghantam logikanya. Ia mengenal ibunya sebagai perempuan yang lembut, yang selalu menghindari masalah dan memilih diam demi kedamaian. Dan di dalam hati kecilnya, Dewi menduga bahwa hal itu mungkin saja benar. Ibunya mungkin membiarkannya demi menghindari masalah yang lebih besar. Tapi bagi Dewi, kebaikan hati dan kelembutan bukanlah sebuah alasan untuk dieksploitasi secara terus-menerus, apalagi oleh seseorang yang seharusnya menjadi penegak hukum dan teladan bagi masyarakat. Dewi menatap Pak Barus tanpa gentar. Meski di dalam hatinya ada rasa kecewa yang menyentak, ia merasa martabatnya dan martabat ibunya telah diinjak-injak. Ia merasa dipermalukan, bukan karena pria itu menolak membayar, tapi karena ada seseorang yang telah merendahkan perjuangan ibunya selama ini tanpa ada yang berani melawan. Kalaupun benar Inang memberi izin, itu bukan berarti Bapak berhak untuk seenaknya. Lapo ini bukan panti sosial. Inang saya mungkin diam, tapi saya tidak, katanya. Suaranya tetap tegas, walaupun ada nada panas yang mulai merambat naik dari dadanya. Pak Barus mengangkat alisnya, seolah tak percaya ada seorang perempuan muda yang berani berbicara seperti itu padanya. Ia menghela napas dengan kasar, menunjukkan kekesalan yang mulai merayap di wajahnya. Tapi Dewi tidak peduli. Ia berdiri di sana bukan untuk basa-basi atau menyelamatkan muka siapapun. Ia berdiri untuk menegakkan sesuatu yang sudah lama dibiarkan roboh di tempat itu, rasa hormat. Dewi tahu betul, jika hari ini ia memilih diam, maka hari-hari berikutnya Lapo ini bukan lagi milik keluarganya, melainkan milik siapapun yang merasa lebih berkuasa hanya karena mengenakan seragam. Dan selama ia masih berdiri di sana, hal itu tidak akan pernah terjadi. Ia tak peduli pada status, jabatan, atau kebiasaan lama. Yang ia tahu, makan harus dibayar. Titik. Dewi tidak bergeming sedikit pun. Di hadapannya berdiri seorang pria berseragam dengan tubuh besar dan sikap yang penuh tekanan, tapi itu tidak membuatnya mundur barang satu langkah pun. Dengan nada yang dingin namun lantang, ia berkata, "Bapak boleh berseragam,
boleh merasa punya kuasa, tapi di sini Bapak tetap seorang pelanggan. Dan semua pelanggan wajib membayar. Tidak peduli siapa dia. Kata-katanya menembus udara seperti pisau yang tajam, merobek kebiasaan lama yang selama ini dibiarkan menggantung tanpa perlawanan di lapo itu. Tidak ada lagi ruang bagi sikap semena-mena. Seragam bukanlah perisai, dan status bukanlah tiket gratis untuk bisa memperlakukan orang kecil sesuka hati. Pandangan mata Dewi tajam, suaranya tidak meninggi, tapi setiap kata yang keluar diucapkan dengan penekanan yang jelas. Dia tidak sedang meminta, dia sedang menuntut keadilan di tempat yang seharusnya tidak mengenal rasa takut. Pak Barus mulai kehilangan kendali. Raut wajahnya berubah drastis. Senyuman sinisnya berganti dengan tatapan marah yang membara. Dadanya naik turun, napasnya terdengar berat, dan telapak tangannya mulai terkepal erat di sisi tubuhnya. Lalu, tanpa aba-aba, ia menggebrak meja terdekat dengan keras. Brak! Suaranya menggelegar, menghentak seluruh isi lapo hingga semua pelanggan sontak terdiam. Beberapa bahkan tersentak kaget dari tempat duduk mereka, sementara yang lain hanya bisa menunduk dalam-dalam, diliputi ketakutan. Piring di atas meja bergetar, sebuah sendok jatuh ke lantai dengan bunyi berdenting yang nyaring, dan suasana mendadak menjadi tegang seperti bara api yang meledak di dalam ruang sempit. Kau mengajari saya soal aturan, bentaknya, suara beratnya menggema memenuhi ruangan. Kau pikir kau ini siapa? Hah? Cuma anak penjual nasi. Sok mengajari polisi. Pak Barus berdiri tegak, matanya membelalak, nadanya penuh dengan ancaman. Tapi Dewi tidak bergerak, tidak gentar sedetik pun. Tanpa mengalihkan pandangannya, ia menjawab dengan suara yang tetap tenang, namun setajam silet. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Tapi saya bukan orang yang bisa diam saat lapo ibu saya diperlakukan seperti milik umum. Kata-katanya tidak menggertak, tapi penuh dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia berdiri di balik meja saji, tangannya masih berada di sisi tubuhnya, tapi keteguhan sikapnya jauh lebih keras daripada meja yang baru saja digebrak. Ia tahu, banyak orang di ruangan itu yang takut untuk bicara. Ia tahu, banyak yang terbiasa membiarkan penindasan semacam ini terjadi karena sudah menyerah sejak lama. Tapi tidak hari ini. Tidak di hadapannya. Karena ketika keadilan tidak lagi dijaga oleh mereka yang berwenang, maka orang biasa harus berani mengambil sikap. Dan hari itu, Dewi Siregar telah memutuskan bahwa tidak ada lagi tempat bagi arogansi di bawah atap lapo ibunya. Di dalam ruang lapo yang mendadak senyap itu, emosi Pak Barus akhirnya pecah. Wajahnya merah padam, matanya membelalak seperti binatang buas yang terpojok. Otoritas yang selama ini ia banggakan tak lagi cukup untuk menutupi rasa malunya yang terlanjur terpapar di depan umum. Ia melangkah cepat ke arah Dewi, dan sebelum siapapun sempat bergerak atau mencegah, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Dewi. Pak! Suaranya nyaring, memecah keheningan seperti letusan cambuk di ruang sempit. Kepala Dewi terpental ke samping, tubuhnya nyaris kehilangan keseimbangan. Rasa panas dan perih langsung menjalar di pipinya. Darah segar mulai mengalir dari sudut bibirnya, membentuk garis merah menyala di atas kulit sawo matangnya yang semula bersih. Semua orang di dalam lapo membeku. Tak ada yang bersuara, tak ada yang bergerak. Hanya suara napas berat Pak Barus yang terdengar kasar, penuh dengan amarah buta. Tak cukup dengan kekerasan fisik, ia mengiringinya dengan kata-kata kotor dan makian yang tajam. Perempuan kurang ajar! Anak kampung sok jadi pahlawan! Kau pikir kau bisa mengatur polisi? Hah, teriaknya. Suaranya mengguncang ruang sempit itu seperti petir yang meledak di siang bolong. Mulutnya berbusa dengan hinaan, seolah ia telah kehilangan kendali penuh atas dirinya sendiri. Tangannya masih terkepal,
tubuhnya bergetar, dan sorot matanya membara bukan karena keberanian, tapi karena ketakutan yang menyamar dalam bentuk kemarahan. Ia tahu ia sudah kelewat batas, tapi egonya yang terluka tak memberinya ruang untuk mundur. Ia lebih memilih untuk terus mengintimidasi, berharap amarahnya bisa meredam rasa malu karena telah ditantang oleh seorang perempuan, seorang anak pemilik lapo. Para pelanggan hanya bisa menunduk, tak berani menatap langsung ke arah kejadian. Beberapa dari mereka menoleh ke arah pintu, berharap ada seseorang yang datang untuk melerai atau menyelamatkan situasi, tapi tak ada satupun yang masuk. Di sudut ruangan, seorang bapak tua menggenggam sendoknya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ada seorang ibu yang menunduk dengan mata yang berkaca-kaca, tapi tak satupun dari mereka yang bersuara. Kekuasaan berseragam yang seharusnya melindungi, hari itu telah berubah menjadi ancaman nyata bagi seorang perempuan yang hanya menuntut keadilan sesederhana membayar makanan. Dewi berdiri terhuyung, tangannya menyeka darah di bibirnya, tapi matanya tetap lurus menatap Pak Barus. Tidak ada air mata, tidak ada ekspresi ketakutan. Hanya ada keheningan yang menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari rasa sakit. Karena bagi Dewi, pukulan itu bukanlah akhir dari keberaniannya, melainkan awal dari sebuah perlawanan. Tubuh Dewi masih sedikit gemetar, bukan karena rasa takut, tapi karena amarah yang mendidih dari dalam. Darah di sudut bibirnya masih terasa segar, tapi luka fisik itu bukanlah yang paling menyakitkan. Yang lebih menyakitkan adalah diperlakukan seolah tak punya nilai, seolah tak punya harga diri, hanya karena ia seorang perempuan, hanya karena ia anak seorang penjual nasi. Di tengah kerumunan yang membisu, di tengah ruangan yang diliputi oleh tekanan dan ketakutan, Dewi menegakkan tubuhnya perlahan. Pandangannya yang tajam menembus mata Pak Barus yang masih diliputi amarah. Lalu, tanpa sepatah kata pun, tanpa keraguan, tangannya terulur ke atas meja di dekatnya. Ia mengambil sebuah piring kosong yang terbuat dari keramik tebal, piring yang menjadi saksi bisu kejadian barusan. Dan dengan sebuah gerakan cepat yang tak terduga, ia mengayunkan piring itu dengan sekuat tenaga, tepat ke wajah pria berseragam yang berdiri di depannya. Prang! Suara pecahan piring yang memekakkan telinga memenuhi ruangan. Piring itu hancur berkeping-keping di wajah Pak Barus. Serpihannya berjatuhan ke lantai, dan beberapa sisa pecahannya menempel di pipi dan dahi pria itu. Lapo kembali hening, bahkan lebih hening dari sebelumnya. Wajah Pak Barus tampak begitu terkejut, bukan hanya karena rasa sakit yang tiba-tiba menyerang, tapi karena ia tidak pernah membayangkan seorang perempuan, apalagi sekelas Dewi, akan berani melawan secara fisik dan begitu terang-terangan. Tangan kirinya secara refleks memegangi sisi wajahnya yang kini memerah dan bahkan mulai mengeluarkan sedikit darah dari goresan-goresan kecil akibat pecahan piring. Matanya menyipit, menahan perih. Mulutnya terbuka, seolah hendak membalas dengan makian atau pukulan lain, tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Untuk pertama kalinya, Pak Barus kalah. Bukan oleh kekuatan fisik yang lebih besar, tapi oleh nyali seorang perempuan yang tak sudi harga dirinya diinjak-injak. Dewi berdiri tegak, napasnya sedikit memburu, wajahnya masih terluka dan memerah. Tapi tak sedetik pun ia menunjukkan rasa gentar. Ia tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya menatap Pak Barus dengan sorot mata yang tajam dan penuh wibawa. Mata yang seolah berkata, "Cukup. Jangan pernah injak kami lagi." Semua orang yang ada di dalam lapo menyaksikan pemandangan itu. Para pelanggan yang tadinya membisu, kini mulai saling berpandangan. Perlahan, mereka bangkit dari ketakutan mereka sendiri. Mereka baru saja melihat sesuatu yang sudah lama hilang dari kampung itu, sebuah perlawanan terhadap ketidakadilan yang selama ini hanya bisa mereka telan dalam diam. Dan yang menyalakan percikan api perlawanan itu bukanlah seorang aparat, bukan seorang tokoh masyarakat,
tapi seorang anak pemilik Lapo bernama Dewi Siregar. Piring itu mungkin telah pecah, tapi harga diri seorang perempuan telah berdiri utuh kembali. Suasana Lapo yang sebelumnya tegang dan mencekam kini berubah menjadi sebuah letupan keberanian yang spontan. Setelah piring itu pecah, keheningan yang berat digantikan oleh sorak-sorai yang tak tertahankan. Beberapa pelanggan bangkit dari kursi mereka, bertepuk tangan dengan gemetar, seolah melepaskan beban berat yang selama ini mengendap di dada mereka. Teriakan dukungan mengalir deras, bukan hanya ditujukan untuk tindakan Dewi, tapi untuk keberanian yang mereka sendiri tak pernah sanggup tunjukkan. "Hebat, Dewi!" Itu baru-baru Batak, seru seorang pria dari sudut ruangan. Suara-suara itu menggema, memenuhi ruang Lapo yang kecil namun kini terasa begitu megah. Apa yang dilakukan Dewi bukan lagi sekadar soal sepiring nasi yang tak dibayar, tapi tentang menampar wajah ketidakadilan yang selama ini bercokol diam-diam di tengah komunitas kecil mereka. Dia tidak hanya sekadar membalas sebuah tamparan fisik, dia telah membangunkan kesadaran bersama bahwa harga diri tidak boleh ditawar, bahkan oleh orang yang mengenakan seragam sekalipun. Pak Barus berdiri kaku di tengah keramaian itu. Napasnya tersengal, wajahnya terluka, dan egonya hancur berkeping-keping. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang polisi yang ditakuti. Seragamnya kini tampak seperti sebuah kostum kosong yang kehilangan makna di hadapan seorang perempuan muda yang berdiri tanpa rasa takut. Ia tidak punya lagi benteng perlindungan. Matanya menunduk perlahan. Tubuhnya gemetar, bukan karena sakit fisik, melainkan karena rasa malu yang membakar dari dalam. Akhirnya, di tengah ruangan yang penuh dengan tatapan tajam, ia berkata dengan suara lirih, Saya salah." Kalimat itu terdengar terpatah-patah dan asing dari mulutnya sendiri. Tapi ia tahu, hari itu bukan lagi soal menang atau kalah. Ia tahu ia telah melampaui batas, dan keberanian seorang anak pemilik Lapo telah memaksanya untuk mengakui kesalahannya di depan semua orang. "Saya janji tidak akan mengulanginya lagi," tambahnya, hampir seperti sebuah bisikan, namun cukup keras untuk didengar oleh semua yang ada di sana. Dewi tidak menjawab dengan kemarahan atau cemoohan. Ia hanya menatap pria itu dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Anggukannya bukan sebagai tanda pengampunan, tapi sebagai sebuah penegasan bahwa permintaan maaf bukanlah akhir dari segalanya. Pria itu harus membuktikannya dengan sikap dan perbuatannya kelak. Di belakangnya, para pelanggan terus bersorak, merasa bangga, terharu, bahkan sebagian dari mereka tampak berkaca-kaca. Hari itu, Lapo kecil di sudut kampung telah berubah menjadi medan perjuangan yang nyata. Bukan oleh senjata, bukan oleh kekuasaan, tapi oleh sikap seorang perempuan muda yang memilih untuk berdiri tegak saat diinjak. Sejak saat itu, nama Dewi Siregar bukan lagi sekadar anak inang Dahlia. Ia telah menjadi sebuah simbol. Simbol bahwa diam bukanlah sebuah pilihan. Bahwa keberanian bisa muncul dari siapa saja, kapan saja. Dan bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya,